Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu dosen penguji sekalian. Di kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait RBL instrumentasi berbasis jaringan, di mana topik yang kami ambil yaitu adalah sistem kendali kualitas air kolam serta monitoring jumlah dan besar ikan lele. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Afina Nesha, Aldian Razmar, dan Kemal Rizky Fadlur Rahman. Untuk outline pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua dasar teori, 3 metode, 4 hasil percobaan, dan yang kelima adalah evaluasi. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian kali ini, tujuan dari apa yang telah kami kerjakan, yang pertama adalah membuat sistem pemantauan kualitas air kolam dan ukuran ikan lele saat pendederan yang dapat dipantau secara real time. Yang kedua adalah membuat sistem untuk mengkondisikan kolam sehingga kualitas air kolam terjaga dengan baik. Oke, berikutnya bagian dasar teori. Jadi latar belakang mengapa kami membuat alat ini adalah masalah di mana ada aquaculture, pada budidaya ikan lele, banyak variabel yang harus dikontrol. Nah, pada tabel 1 itu ada beberapa variabel yang memang yang menjadi syarat agar ikan lele yang dibudidayakan dapat dipanen dengan kualitas yang terbaik. Berikut adalah parameter-parameternya yang sesuai dengan standar SNI. Pertama, untuk suhu itu nilainya sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius, pH itu 6,5 sampai 8. Untuk dissolved oxygen yang terkandung dalam airnya yaitu minimal 3 mg per liter. Untuk tingkat amoniaknya minimal 0,1 mg per liter, dan untuk kecerahan air itu 0 sampai 50 NDU, dan untuk ketinggian airnya itu prasyaratnya adalah 40 sampai 70 cm. Dan pada instrumen yang kami buat, variabel yang akan kami kontrol dan kami monitor adalah suhu, pH, dan kecerahan air. Nah, berikutnya selain menjaga kualitas kolam air ikan lelenya pada tahap pendederan dan budidaya pada umumnya, kami juga akan memonitoring ukuran dan jumlah ikan lele yang tersedia di kolam agar user atau nelayan atau penambak ikannya dapat mengontrol kapan sebenarnya ikan itu dapat dipanen. Dan pada tabel 2 itu ditunjukkan ukuran ikan pada tiap tahap pendederan. Berikutnya bagian metode. Berikut adalah alur kerja yang kami lakukan pada saat pengerjaan RBL ini. Pertama, kita analisis kondisi terlebih dahulu. Kita analisis kondisi berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi gitu ya, secara real di masyarakat. Dan akhirnya kami menemukan bahwa masalah aquaculture adalah masalah yang cukup menarik untuk di-tackle gitu ya. Dan kemudian kita melakukan tinjauan pustaka. Ya, seperti tadi referensi mengenai parameter-parameter yang harus kita kontrol, dan dan kita coba tinjau sensor-sensor dan instrumen apa yang cocok untuk menekel permasalahan tersebut. Setelah kita tinjauan pustaka, lalu kita rancang alatnya berdasarkan kebutuhan yang sebelumnya kita sudah rumuskan, dan setelah tahap perancangan alatnya dibuat. Dan pada pembuatan alat itu ada tahap pembuatan hardware-nya, pembuatan rangkaiannya, pembuatan programnya, pembuatan jaringannya karena kita menggunakan IoT, dan kalibrasi alatnya. Lalu setelah alat itu dibuat dan dikalibrasi, alatnya diuji dengan menerapkan problem-problem yang telah ditentukan, lalu kita evaluasi dan kita kalibrasi kembali alatnya. Mungkin bisa di next. Oke, untuk selanjutnya adalah terkait blok diagram dari instrumen ini. Untuk pengukuran sendiri kita gunakan beberapa sensor. Untuk pengukuran temperatur kita gunakan sensor DS18B20. Untuk pH ada modul tersendiri untuk mengukur pH, dan ada turbidity. Selanjutnya dari data tersebut kita kirimkan datanya melalui ESP8266
menggunakan protokol MQTT. Dan dari cloud tersebut kita terima data di Raspberry Pi menggunakan interconnect Node-RED. Selain dari parameter tersebut, selain dari suhu, pH, dan turbidity, kita juga melakukan pengukuran jumlah ikan dan rata-rata dari panjang ikan tersebut menggunakan kamera yang terhubung dengan Raspberry Pi. Dari situ data yang sudah diperoleh kita simpan data tersebut ke database menggunakan InfluxDB, dan untuk visualisasi kita gunakan Grafana. Di Grafana sendiri terdapat fitur alert yang kita manfaatkan untuk mengetahui, memberikan notifikasi bahwasanya jika terjadi penyimpangan parameter dari suhu, pH, dan turbidity yang nilainya menyimpang dari nilai referensi yang kita peroleh tadi. Baik, untuk selanjutnya untuk alat dan bahan yang kami gunakan dalam tugas kami kali ini, yang pertama ada ESP32, yang kedua adalah Raspberry Pi Zero dengan Wi-Fi extension, yang ketiga ada sensor temperatur yaitu DS18B20, yang keempat ada turbidity sensor ke 5 pH meter, yang keenam Raspberry Pi kamera 5 megapiksel OV5647, yang ketujuh modul relay, yang kedelapan adalah 3/4 electric valve, yang kesembilan ada breadboard, 10 kabel jumper, 11 power supply, 12 power regulator, 13 ada ember atau baskom sebagai wadah, yang ke-14 ada selang 3/4, 15 lem tembak, dan yang ke-16 adalah solder. Nah, untuk hasil percobaan, kami telah mendokumentasikan instrumen dan penggunanya pada video yang akan ditampilkan. Oke, berikut ini adalah purwarupa dari alat yang kita buat menggunakan powering dari 220 volt dihubungkan dengan PSU keluaran 5 volt, lalu dari PSU ada step up 12 volt yang terhubung dengan relay untuk mengatur aktuator berupa electric valve. Selain itu untuk powering dari board-board lainnya kita juga hubungkan PSU 5 volt ke sensor-sensor dan board ESP32 serta Raspberry Pi juga. Berikut ini adalah sensor temperatur DS18B20. Selain itu kita juga gunakan sensor lain, yaitu sensor pH dan turbidity. Lalu ini adalah rangkaian node yang sudah dibuat di Node-RED. Untuk pertama-tama kita melakukan pengambilan data menggunakan protokol MQTT dan kita upload datanya ke database. Dari topik Our Sensor Out kita dapatkan data temperatur, pH, dan turbidity, lalu kita kirim ke InfluxDB. Lalu untuk pengukuran panjang ikan kita menggunakan node berikut ini yang digunakan untuk mengambil gambar dan melakukan measurement untuk pengukur average length dari ikan. Dan untuk hasilnya sendiri nanti akan kita kirimkan menggunakan email. Untuk pengaturan dari aktuator kita lakukan pengecekan selama setiap 5 detik. Dan jika terdapat penyimpangan dari temperatur atau pH atau turbidity untuk data 5 menit terakhir, maka penyimpangan satu saja itu akan membuat aktuator menyala. Apabila semuanya masih dalam rentang limit yang normal, maka ada keterangan all good. Dan untuk di Grafana sendiri dapat kita amati bahwa seluruh parameter yang diukur semuanya aman, masih dalam rentang limit. Untuk temperatur yang terbaca saat simulasi ini 27,5, untuk pH-nya 6,9 dan turbidity mendekati 0. Nah,
Berikut ini adalah contoh hasil pengukuran dari average length dan number of fish di 7 hari terakhir. Apabila terdapat penyimpangan, Grafana ini akan mengirimkan email berupa alert, ataupun ketika tidak ada pembacaan data sama sekali, dia juga akan mengirimkan email berupa pemberitahuan tidak ada data yang terukur. Berikut ini adalah contoh hasil email yang sudah dikirim untuk pembacaan average length. Ada tiap parameter yang diukur dan nilai dari number of fish dan average length-nya. Namun untuk menggunakan kamera Raspi langsung, itu ternyata masih banyak sekali noise, dan untuk hasil gambar yang diukur masih sangat perlu untuk dikoreksi. Sedangkan untuk penggunaan gambar secara langsung tanpa menggunakan kamera Raspi dan diolah langsung di lokal, itu menghasilkan nilai yang ideal. Berikut ini adalah contoh hasil running image processing-nya. Untuk selebihnya masih perlu dilakukan kalibrasi menggunakan kamera Raspi. Berikutnya kita sampai pada bagian evaluasi. Evaluasi merupakan saran perkembangan atau saran improvement agar alat ini bisa semakin baik. Mungkin bisa di next. Yang pertama, perlu ada kalibrasi sensor lebih lanjut, karena sebelumnya kami belum mengkalibrasi membandingkan hasil pembacaan ini dengan instrumen yang benar-benar proper untuk mengukur pH, turbidity, dan suhu. Jadi kesimpulannya adalah kami masih perlu membandingkan hasil kalibrasi ini dengan pengukuran alat pengukur referensi. Dan kedua, perlu ada kamera lebih lanjut yang tadi telah disampaikan oleh teman saya Bima. Dan ketiga, perlu ada perbaikan di bagian powering, karena setelah kita mencoba di berbagai waktu, misalnya di hari ini dan hari esok, itu akan memberikan nilai tegangan yang dijadikan tegangan input untuk sensor-sensor yang berbeda, sehingga pembacaannya seperti turbiditas itu dapat berfluktuasi dan tidak memberikan nilai yang pasti. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.